Makanya saya sampai heran ya. Sampai-sampai ketika beliau melakukan kekeliruan, Anda tetap bela, dukung. Dengan berbagai narasi-narasi basi yang Anda ucapkan. Yang paling best seller adalah, jangan kritik daging ulama itu beracun. Ya walaupun saya juga bisa katakan, lidah ulama juga yang seperti ini, yang mengatakan Al-Quran surah Maryam mirip dengan Alkitab Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan mirip. Ya ini juga beracun. Bahkan lebih jauh beracun ya. Karena bisa merusak akidah umat ini. Ya apalagi Anda mengatakan di akhir pernyataan itu, di akhir video itu saya dengar bahwa Anda mengatakan atau menyinggung soal toleransi. Nah ini harus saya katakan, kenapa lagi-lagi harus toleransi? Ya, ini harus saya katakan ya, saya muak dengan orang-orang yang mengatakan terus toleransi kepada umat Islam. Ya, dalam kutip ya garis baik, mengatakan toleransi terus kepada umat Islam. Ya seakan-akan umat Islam ini tidak paham akan toleransi. Coba seakan-akan negeri kita ini darurat akan toleransi. Dan teman-teman, di sini ada sebuah video ya dari seorang pakar Al-Quran juga ya. Saya katakan juga karena di Indonesia ini bukan cuman Ustaz junjungan Anda itu ya yang pakar dalam Al-Quran, yang membantah atau lebih halusnya meluruskan kesalahan dari Ustaz Hadi Hidayat ini. Jadi kalau bagi-bagi Anda ini oknum para muhibbin pecinta Ustaz Hadi Hidayat garis keras, yang melebihi garis kerasnya emak-emak pada saat Pilpres 2019 lalu, ya, ini bukan orang sembarangan. Assalamualaikum teman-teman. Semakin kesini semakin banyak ya kita dapati hal-hal yang nyeleneh, gerakan tambahan dari para oknum yang mereka ini diulamakan, ditokohkan, atau bahkan diidolakan. Ya mulai dari pernyataan Said Aqil Siraj yang mengatakan bahwa kitab suci umat Islam dan Kristen itu sama. Kemudian ada seorang tokoh juga ya di sebuah acara televisi dengan bangganya mengatakan bahwa semua agama itu sama. Ya kemudian muncul lagi imam besar Masjid Istiqlal yang sama juga dengan bangganya mengatakan semua agama sama, semua agama ini benar. Apapun jenis sukunya, apapun bangsanya, apapun agamanya, selama dia berbuat baik, maka dia akan mendapat tempat terbaik di sisi Tuhannya. Atau bisa katakan masuk surga. Ya. Dan sekarang yang terbaru, dari seorang da'i, ulama, yang tidak sedikit juga memiliki banyak pendengar, mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu diucapkan. Mengatakan Al-Quran atau surah Maryam itu mirip dengan Alkitab, Yohanes pasal 3 ayat ke-16. Sebuah pernyataan seorang ulama yang menyakitkan hati kita. Ya hati kita kaum muslim yang masih sehat imannya kepada Allah. Masih normal rasa girahnya terhadap agamanya. Ya, entah apakah beliau mengatakan ini dengan secara sengaja atau tidak ya wallahu alam. Tetapi satu hal yang seharusnya menjadi perhatian di sini. Ya seharusnya beliau, Ustaz Hadi Hidayat ini, ya memberi klarifikasi secara resmi dengan segera. Terkait pernyataan beliau itu. Ya, apa maksudnya seperti itu? Jika khilaf, ya siapa sih ya dari kita yang tidak melakukan salah? Kan gak ada. Dan tentunya sebaik-baik manusia kata Rasul adalah yang ia sadari kesalahannya lalu introspeksi diri dan meminta maaf. Ya bukan justru klarifikasi tetapi narasi-narasi yang dibangun justru cenderung kesannya membela diri. Bahkan justru menyerang secara personal kepada sang pengkritik. Dan lebih parahnya terhadap para oknum muhibbin ini ya. Oknum dari para pendukung garis keras Ustaz Hadi Hidayat ini. Entah apa yang dipikiran kalian. Ya sebegitu taklid butanya kah diri Anda. Sampai-sampai perkataan tersebut yang diucapkan oleh seorang ustaz ulama junjungan Anda yang mengatakan antara surah Maryam 30:31 itu dikatakan mirip dengan Alkitab Yohanes pasal 3 ayat ke-16. Ya padahal bunyi ayat ataupun makna dari kedua ayat ini adalah sangat-sangat jauh berbeda. Ya ibaratkan bagikan Syiah dan Sunni, ibarat bagikan langit dan bumi, ya bagikan siang dengan malam. Ya, entah ya, saya bingung dengan sikap Anda ini. Selama ini saya kira bahwa yang memiliki pendengar, pendukung garis keras, yang kepala batu, taklid buta itu hanya mereka yang mengagumi para oknum Habib tertentu. Yang gemar cerita khurafat. Ya ternyata keadaan taklid buta seperti ini. Bukan cuma berlaku di circle kalangan antara muhibbin dengan para oknum habaib yang diidolakannya. Ya, tetapi juga terjadi pada Anda. Yang mengagumi Ustaz Hadi Hidayat ini secara berlebihan. Ya. Jadi kalau Anda mengira bahwa di sini saya hanya sekedar pansos, sekedar ingin tenar ya karena menyenggal Ustaz Hadi Hidayat lah ya saya sudah lama dari dulu saya ini mengkantor pemahaman para oknum-oknum Habib yang gemar melakukan cerita khurafat, takhayul dan bid'ah ya saya sudah sejak dari dulu ya bahkan channel ini sudah tahun 2018 sudah ada ya biiznillah ta'ala ya jadi kalau Anda mengatakan saya ini sekedar pansos ya maaf Anda salah besar. Selama ini saya sudah ya menyibukkan diri saya ya mengibahkan diri saya untuk apa? Untuk mengkantor pemahaman para oknum-oknum Habib yang gemar cerita khurafat. Yang membodoh-bodohi para umat ini. Ya, itu saya sudah lakukan sejak dulu. Ya, dan berhubung kali ini ia melakukan kesalahan dan saya rasa ini sangat-sangat fatal sebab berkaitan dengan akidah. Ya,
pondasi dasar umat kita ini, umat Islam ini, pondasi dasar bagi kita ini yang mengaku muslim. Ya, yang diucapkan oleh Ustaz Hadi Hidayat. Bisa-bisanya beliau mengatakan surah Maryam ke-30 atau 31 itu dikatakan mirip dengan Yohanes pasal 3 ayat ke-16. Yang kalau kita baca itu teman-teman memiliki arti dan makna yang sangat jauh berbeda. Jadi begitu teman-teman. Saya ini heran kepada mereka-mereka ini ya, oknum-oknum dari para muhibbin, pecinta Ustaz Hadi Hidayat yang garis keras. Ya, Anda boleh mengidolakan beliau, Anda boleh mengagumi beliau. Itu hal yang wajar. Ya saya pun pribadi mengagumi Ustaz Hadi Hidayat. Tetapi jangan karena kekaguman kita membuat kita ini taklid buta teman-teman. Membuat kita ini menutup mata ketika apa yang disampaikan oleh idola kita adalah hal yang keliru. Yang seharusnya itu memang kita harus katakan keliru. Jadi seperti itu. Suatu ukhuwah yang baik ya. Suatu kekaguman yang sehat dalam agama kita ya. Itu dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bila terjadi kekeliruan di situ, maka kita katakan itu keliru. Harus berani kita katakan, bukan justru menutup mata. Atau bahkan lebih parahnya mendukung pernyataan beliau. Hanya dengan dalih. Beliau itu orang ilmunya luas. Hafalannya banyak. Ya apa kalau hafalannya banyak, ilmunya luas sudah menjadi jaminan bahwa orang itu tidak akan melakukan salah? Ya kan gak mungkin. Gak masuk akal kan seperti itu. Tidak ada yang seperti itu teman-teman di dunia ini. Bahkan Rasulullah SAW saja. Seorang nabi, seorang manusia yang paling sempurna di muka bumi ini. Yang paling luas ilmunya. Ya bahkan langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Ya, itu juga beliau melakukan kesalahan. Ya coba lihat di surah Abasa. Itu teguran untuk Rasulullah. Ya karena waktu itu ketika ada seorang yang mungkin derajat ekonominya rendah, ingin meminta nasihat kepada Rasulullah, ingin belajar agama kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah lebih mengutamakan orang para pembesar Quraisy. Ya kemudian Allah tegur tuh, ya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi itu teman-teman, bahwa semua manusia itu pasti berpotensi salah, bahkan sekelas Rasulullah SAW. Cuman bedanya antara kita dengan Rasulullah itu ketika melakukan salah langsung Allah peringatkan. Ya, itulah definisi ma'asum sebenarnya. Ma'asum di sini bukan berarti dia tidak melakukan kesalahan. Ma'asum itu melakukan kesalahan, kekeliruan yang kecil, langsung Allah berikan peringatan, langsung Allah tegur, langsung Allah kasih ingat kembali seperti itu. Makanya itu kalau Anda mempelajari tafsir dari surah Abasa, itu di situ jelas. Surah itu merupakan teguran kepada Rasulullah SAW karena Rasul lebih mengutamakan orang-orang kaya pada saat itu daripada orang yang derajat ekonominya lebih rendah yang ingin meminta suatu nasihat atau belajar ilmu agama. Itu sudah jelas teman-teman. Itu Rasul saja seperti itu, apalagi hanya sekelas Ustaz Hadi Hidayat. Apalagi saya yang sangat-sangat jauh di bawah Ustaz Hadi Hidayat. Artinya poinnya di sini adalah semua ini bisa salah. Ya, kita ini tidak apa-apa kita ingin mengidolakan seseorang, tetapi bila mana seseorang yang kita idolakan itu melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan, ya kita ini harusnya jangan menutup mata. Jangan hanya karena kita lihat hafalannya banyak, Qur'annya mutkin 30 juz, ilmunya luas, hafal kitab kutubus sittah. Itu tidak menjadi jaminan bahwa orang itu tidak akan melakukan kesalahan. Pasti suatu saat dia juga akan melakukan kesalahan. Ya namanya manusia. Ya. Namanya manusia sudah digariskan bahwa manusia itu tempatnya salah. Tetapi kata Rasul, apa sebaik-baik manusia yang ketika melakukan kesalahan dia meminta maaf, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mengintrospeksi diri ya dan berniat untuk tidak melakukannya lagi. Kalau terjatuh lagi ya minta maaf lagi. Itulah hakikatnya kita manusia. Ya. Jadi di situ poinnya itu teman-teman. Kita boleh kagumi tetapi jangan juga sampai menutup mata. Makanya saya sampai heran ya, sampai-sampai ketika beliau melakukan kekeliruan, Anda tetap bela, dukung dengan berbagai narasi-narasi basi yang Anda ucapkan. Yang paling best seller adalah jangan kritik daging ulama itu beracun. Ya walaupun saya juga bisa katakan lidah ulama juga yang seperti ini yang mengatakan Al-Quran surah Maryam mirip dengan Alkitab Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan mirip. Ya ini juga beracun, bahkan lebih jauh beracun ya, karena bisa merusak akidah umat ini. Dan teman-teman, di sini ada sebuah video ya dari seorang pakar Al-Quran juga ya. Saya katakan juga karena di Indonesia ini bukan cuman Ustaz junjungan Anda itu ya yang pakar dalam Al-Quran. Ya di mana beliau ini bernama Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf. Yang membantah atau lebih halusnya meluruskan kesalahan dari Ustaz Hadi Hidayat ini. Ya. Dan ini juga lagi-lagi beliau ini seorang pakar. Ya bukan juga Ustaz kaleng-kaleng. Jadi kalau bagi-bagi Anda ini oknum para muhibbin pecinta Ustaz Hadi Hidayat garis keras.
ya melebihi garis kerasnya emak-emak pada saat Pilpres 2019 lalu, ya. Ini orang bukan orang sembarangan, ya. Bukan cuma Ustaz Hadi Hidayat, bukan cuma Uwah yang pakar terhadap Al-Qur'an. Ada banyak ulama lain, ada banyak ulama-ulama lain, ada banyak asatidz lain, ada banyak ustaz-ustaz lain di luar sana, di negeri ini yang juga pakar terhadap Al-Qur'an. Ya, dan tentunya mereka itu siap dikritik dan menerima masukan. Dan mari kita lihat videonya, teman-teman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kerana kitab Injil lebih teman-teman, beliau bernama Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf MA, ya. dahulu Doktor diturunkan loh, daripada Al-Quran. Jadi yang mau ana tanyakan, apakah benar ada yang sama isi kandungan kitab Injil dengan Al-Quran? Kerana ana dengar ada yang seorang ustaz mengatakan Injil dan Al-Quran ada yang sama. Syukran. Ya Ustaz Hadi Hidayat ini dimaksud oleh penanya, ya. Ustaz Hadi Hidayat ini. Ini masalah ni kerana isu akhir-akhir ini ada salah seorang ustaz yang membuat satu majlis dengan orang Kristian dan dia nak kolekkan antara Al-Quran dengan Injil. Yang mana orang Kristian ini berani dengan jelas dia katakan bahawa dalam Yohanes 3:16 bahawa Tuhan kerana sayang dengar bunyinya, teman-teman, ya. Yohanes 3 ayat 16, dengar bunyinya. Umatnya kepada umatnya, bahkan dia hantar anak tunggalnya. Manusia, dan siapa yang beriman kepada anak tunggalnya maka dia akan dapat berkat. Lalu ustaz ini membacakan surah Maryam ayat 30 dan 31. Kemudian dibacakan oleh Ustaz Hadi Hidayat surah Maryam ayat 30 dan 31. Allah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Yang 30 dia tak terjemahkan, dipotong yang ke-31. Dia bahawa Nabi Isa itu diutus untuk memberikan berkat kepada seluruh umat manusia. Ya, betul. Ini niatnya nak mengajak orang sama-sama bahawa ajaran Kristian. Ini niatnya orang mengajak sama-sama bahwa Kristian dengan ajaran Islam itu sama. Tuh. Beliau mengatakan, ya, ini niatnya orang ini seakan-akan ini mengajak bahwa orang-orang itu antara ajaran Kristiani dengan umat Islam itu sama. Ya, beliau berpendapat seperti itu. Bukan toleransi, tapi ini kolaborasi. Nah, ini bukan toleransi, beliau berkata. Ini bukan toleransi, tetapi ini kolaborasi. Dia tak katakan qala ini Abdullah, aku hamba Allah. Yaitu Nabi Isa mengatakan aku hamba Allah. Yang orang Kristian mengatakan anak Allah. Ingat, cuma dikasih Allah. Berarti dia potong depan, potong tengah, potong ini. Tujuannya apa? Pasti ada kepentingan tertentu. Ya, pasti ada kepentingan tertentu. Ya kan? Ya wallahualam, kepentingan itu apa? Ya pasti ada kepentingan tertentu. Jadi itu, teman-teman. Ya, sebuah bantahan dari Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf. Yang saya rasa ini sudah sangat-sangat jelas, ya. Bahwa memang, ya, kita suka atau tidak suka apa yang disampaikan oleh Ustaz Hadi Hidayat yang mengatakan surah Maryam itu dikatakan mirip dengan Yohanes pasal 3 ayat ke-16 itu adalah keliru. Sangat-sangat fatal, teman-teman. Ya, seandainya ayat-ayat yang lain mungkin, ya, yang tidak sefundamental ini. Ya, misal mungkin tentang ayat-ayat berbuat baik terhadap manusia, muamalah, ya, beda cerita. Tetapi ini yang dikatakan mirip, itu perbedaannya sangat-sangat jauh. Ya. Jadi harus kita berani katakan itu keliru. Itu salah besar. Ya, dan video ini saya mendorong kepada Ustaz Hadi Hidayat dengan hormat, ya. Ya akhi, ya. Video ini bukan berarti membenci Anda. Ya. Sebuah disclaimer, ya. Kritik itu bukan berarti kita ini benci. Ya, sejak kapan kritik itu dianggap membenci? Kan tidak ada seperti itu. Justru kritik itu adalah suatu hal yang membangun. Ya, artinya saya kritik berarti saya peduli terhadap Anda. Ya, saya termasuk pendengar Anda sebenarnya. Saya termasuk pendengar Anda. Tetapi mohon maaf, ya, kali ini saya tidak sependapat dengan Anda. Saya tidak setuju dengan Anda yang mengatakan bahwa surah Maryam itu dikatakan mirip dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya. Dan hal ini seharusnya Anda ini klarifikasi kepada umat, ya. Di depan publik, apa maksud Anda seperti itu? Ya, karena suka atau tidak suka, ya, mau atau tidak mau, hal ini sudah menjadi sebuah fitnah yang besar. Menjadi ibarat sebuah bola panas di tengah-tengah umat. Ya. Kalau hal ini masih terus didiamkan, maka umat ini akan semakin terus bertanya-tanya. Ini ada apa, ini kenapa? Ya, apalagi Anda mengatakan di akhir pernyataan itu, di akhir video itu saya dengar bahwa Anda mengatakan atau menyinggung soal toleransi. Nah, ini harus saya katakan, kenapa lagi-lagi harus toleransi? Ya, ini harus saya katakan, ya. Saya muak dengan orang-orang yang mengatakan terus toleransi kepada umat Islam. Ya, dalam kutip, ya, garis baik, mengatakan toleransi terus kepada umat Islam. Ya, seakan-akan umat Islam ini tidak paham akan toleransi. Coba, seakan-akan negeri kita ini darurat akan toleransi. Ya, coba kita lihat dari keadaan yang kemarin-kemarin itu.
Ya, mulai dari imam besar Masjid Istiqlal, bahkan dengan menggaungkan kampanye toleransi lebaynya itu sampai cium-cium kening paus, mengatakan semua agama sama, ya, dengan dalih toleransi, ya, humanity is only one, semua kita ini adalah satu, apapun jenis agamanya adalah sama, apapun jenis kulitnya, rasnya, sukunya adalah sama. Ya, jadi saya heran dengan orang-orang seperti ini ya, yang sering sekali menggaungkan toleransi kepada umat Islam. Kenapa objeknya harus ke umat Islam saja gitu loh, ya? Kenapa seakan-akan umat Islam ini perlu diajarin dengan toleransi? Ya, seakan-akan umat Islam ini tidak paham akan nilai toleransi. Ya, tidak usah ajarin umat Islam itu toleransi. Coba lihat sekarang deh. Ya, di negeri Indonesia ini kan mayoritas umat Islam. Coba lihat gereja katedral itu. Di depan Masjid Istiqlal. Itu kan aman-aman saja. Ya, artinya ini sudah terjalin kok, toleransi sudah lama. Ya, artinya toleransi di negeri kita ini sudah baik-baik saja. Jadi untuk apa harus dikumandangkan, dikampanyekan pentingnya toleransi kepada umat Islam? Ya, kenapa harus objeknya kepada umat Islam terus? Itu yang saya pertanyakan. Kenapa? Ya, saya bertanya di sini. Silakan jawab. Kenapa? Emang selama ini kita darurat toleransi kan tidak? Ya, saya punya teman banyak kok, orang non Muslim. Saya punya banyak teman. Ya, mereka melihat channel ini biasa saja. Ya, saya biasa mereka juga kumpul dengan saya. Toleransi. Tetangga saya juga ada orang non Muslim, saya baik dengan mereka. Mereka minta tolong pinjam sesuatu kepada saya, pinjam ember, pinjam selang. Ya, minta tolong pindah rumah, saya bantu. Ya, karena konteksnya dalam hal muamalah kenegaraan, bermasyarakat, bukan dalam akidah. Dan mereka juga paham. Teman saya ini, tetangga saya ini yang orang non Muslim, ya, yang orang Kristen, Nasrani ataupun orang Buddha, ya mereka paham itu. Ketika dalam hal menyangkut ibadah, mereka tidak mengundang saya. Mereka menghargai. Artinya antar umat Islam di Indonesia ini dengan umat non-Muslim, entah itu Kristiani, Buddha, mereka ini sudah paham nilai toleransi. Untuk apa harus diajarin lagi toleransi? Ya, untuk apa? Jadi sudahlah, hentikanlah narasi-narasi basi seperti itu. Seakan-akan kita ini darurat toleransi. Lebih parahnya sampai mengatakan memirip-mirip, memaksakan cocok logi, memaksakan antara surah Maryam itu mirip dengan Yohanes pasal 3 ayat 16 itu. Ini kan apa coba? Ya. Dan lebih parahnya ini para muhibbinnya membela mati-matian dengan begitu kerasnya. Bahkan mengatakan halal darahnya orang yang mengkritik UA. Ini apaan coba? Pernyataan macam apa ini? Ya. Anda belajar agama, apakah seperti itu outputnya dari Ustaz Hadi Hidayat? Saya bertanya. Ya. Kalau memang seperti itu berarti ada yang perlu dikoreksi di sini. Anda belajarnya itu karena niat apa? Anda belajarnya ingin mendekat atau mengenal Allah, atau ingin memang mengidolakan tokoh manusia saja? Itu loh, kita pakai otak kita itu, pikir. Ya. Ditambah lagi sebuah narasi-narasi provokator, hate speech, kebencian. Sejak kapan kritik itu dikatakan suatu kebencian? Sejak kapan? Saya katakan sejak kapan? Kritik itu ya bebas. Ya, di negeri kita ini sudah diatur hukumnya. Jangankan terhadap seorang warga sipil, ya, warga negara biasa. Ya, Ustaz Hadi Hidayat kan bukan pejabat publik. Ya, terhadap pejabat publik saja sekalipun, bahkan sekalipun kepada presiden, itu kita bisa kritik dia. Selama memang yang kita kritik adalah kebijakannya, ya, atau perbuatannya terhadap masyarakat di lingkungan negara ini. Nah, itu sudah diatur dengan undang-undang. Jadi itu hal yang boleh. Ya, itu saja sekelas pejabat boleh, apalagi sekelas sama Ustaz Hadi Hidayat yang notabene bukan pejabat publik. Ya, tentu juga bisa kita kritik. Dan kritiknya pun membangun. Dan saya juga sampaikan di kritik ini, ya saya membangun bahwa itu keliru, seharusnya bukan seperti ini. Artinya saya memberikan suatu bantahan dan memberikan solusinya. Solusinya apa? Bahwa bukan seperti ini. Hal ini tidak tepat, harus kita katakan. Sebab antara ayat surah Maryam itu dengan surah ayat Yohanes itu tadi yang pasal 3 ayat 16 itu jauh berbeda, maknanya berbeda. Ya, itu kan solusi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bedakan antara mencari-cari kesalahan dengan meluruskan kesalahan yang dibuat lebih dulu oleh orang tersebut. Itu beda, dua hal yang sangat jauh berbeda. Ya. Jadi sebelum Anda komen ini terhadap oknum-oknum muhibbin, pecinta garis keras Ustaz Hadi Hidayat, ya, melebihi garis kerasnya emak-emak pada saat Pilpres 2019 kemarin. Ya, ingat ini, bahwa antara mencari-cari kesalahan dengan meluruskan kesalahan yang dibuat lebih dulu terhadap orang tersebut, itu dua hal yang jauh berbeda. Ya. Saya rasa saya tidak perlu jelaskan lagi secara detail penjabaran tentang kedua hal ini ya. Saya rasa Anda yang mendengar ini, menonton ini,
Saya rasa Anda memiliki pendidikan yang sangat-sangat tinggi. Ya, sehingga tahu apa perbedaan kedua ini. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, semoga video ini memberi kita ini kesadaran bahwa kita ini boleh saja ya kagum terhadap seseorang, mengidolakan terhadap ulama kita. Ya. Tapi ketika ada kekeliruan kita jangan menutup mata. Kita harus sampaikan itu keliru. Ya, coba lihat Fuad Bakhini ya yang di video kemarin itu sudah saya reaction. Yang cenderung membela Ustaz Hadi Hidayat. Coba kemana suara Anda ketika perkataan Said Akil Sirat yang mengatakan Al-Quran, kitab suci umat Islam dikatakan sama dengan umat Kristiani. Di mana Anda? Di mana suara Anda? Kemudian yang paling terbaru, Imam Besar Masjid Istiqlal mengatakan bahwa semua agama sama, semua agama benar. Di mana suara Anda ketika itu? Tetapi kenapa ketika kali ini Ustaz Hadi Hidayat saya senggol? Ya saya senggol karena saya luruskan kesalahan beliau. Ya, Anda baru bersuara. Jadi ini apa? Saya bertanya di sini, apakah Anda bersuara ada memang karena Anda baru bersuara ketika ya, idola Anda, panutan Anda dibahas atau disenggol? Ataukah memang Anda bersuara selama ini memang pure memang karena di atas kebenaran? Ya saya bertanya. Silakan jawab. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.